anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita, yaitu jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda, sehingga tidak perlu khawatir apalagi takut tentang pasangan hidup kita. Saya percaya kita yang memiliki kerinduan untuk memiliki pasangan, kita yang memiliki kerinduan untuk menikah di kemudian hari, saya percaya firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyediakan pasangan hidup ataupun jodoh kita yang terbaik. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan jika waktunya belum tepat? Sebab kitab Kidung Agung berkata, jangan membangkitkan cinta sebelum diingininya. Artinya sebelum waktunya. Nah, sebelum waktunya apa yang harus kita lakukan sebelum kita bertemu dengan pasangan hidup kita? Yang pertama adalah perbaikilah diri atau karakter kita. Sebab ada hal-hal dalam kehidupan ini yang hari demi hari yang harus kita perbaiki. Contoh, mungkin kita masih suka sombong, mungkin kita juga masih angkuh, merasa hebat, merasa paling benar sendiri. Nah, ini perlu kita perbaiki hari demi hari. Sebab kadang-kadang orang yang ingin tadinya mendekat kepada kita, entah itu seseorang yang suka sama kita, karena dia lihat karakter kita kurang baik, jadi dia memutuskan untuk berhenti mendekati kita. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah karakter yang lemah lembut, yang rendah hati, yang harus kita perbaiki day by day. Sehingga tiba waktunya kita akan mendapatkan pasangan hidup yang tepat, yang berdasarkan apa yang Tuhan rancangkan. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan jikalau waktunya belum tepat adalah tingkatkan seluruh potensi, seluruh karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Artinya jangan punya hobi malas, jangan punya hobi tidur makan tanpa bekerja. Untuk itu tingkatkanlah seluruh potensi karunia yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan. Berkaryalah, ciptakanlah kreativitas sehingga kita menjadi maksimal. Saya percaya ada banyak harta atau yang mahal di dalam diri kita yang kalau dikeluarkan itu akan bernilai sangat tinggi. Untuk itu berkreativitaslah, berkaryalah, mintalah untuk Tuhan memberikan ide-ide yang cemerlang supaya seluruh potensi dan karunia kita boleh maksimal. Nah, itu yang kedua, tingkatkan potensi sebelum waktu yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa yang harus dilakukan jika waktunya belum tepat. Perluaslah pekerjaan dan usaha kita. Artinya jangan puas jadi sekedar saja, tapi coba perluas. Kalau kita pelayanan, perluaslah area pelayanan kita, berdampaklah yang lebih besar. Kalau kita kerja, perluaslah pekerjaan kita, usaha kita lebih luas, lebih berdampak. Sehingga kita makin hari makin lama, seluruh potensi, seluruh pekerjaan kita semuanya makin berkembang, makin maksimal, makin berdampak. Itu yang harus kita lakukan sebelum waktunya bertemu dengan pasangan hidup yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Nah, kemudian sekarang jodoh yang tepat
di waktu yang tepat artinya seperti apa? So, ini kita perlu sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Jodoh yang tepat di waktu yang tepat itu artinya apa? Yang pertama, masing-masing baik si cewek ataupun si cowok, keduanya sudah sama-sama dewasa. Saya selalu berkata bahwa pacaran itu untuk orang dewasa, tidak dianjurkan untuk anak-anak. Untuk itu kalau kita masih bersifat kekanak-kanakan, sebaiknya jangan berpacaran. Nah, dewasa tidak ada hubungannya dengan umur. Orang berumur belum tentu dewasa. Nah, apa sih itu sifat anak-anak? Kalau kita pelajari anak-anak, maka anak-anak itu egois. Anak-anak itu cuek, mementingkan diri sendiri. Bahkan kalau kita pelajari anak-anak, dunianya anak-anak, kesukaannya anak-anak adalah main-main. Jadi kalau kita berpacaran dengan orang yang masih bersifat kekanak-kanakan, sudah pasti kita akan dirugikan dan membuang-buang waktu. Karena dunia dia, kesukaan dia adalah bermain-main. Dia akan jadikan hubungan tempat untuk dia bermain-main. Jadi jodoh yang tepat di waktu yang tepat artinya adalah masing-masing keduanya sudah dewasa. Nah, dewasa itu seperti apa? Dewasa itu bertanggung jawab, berkomitmen, dan punya perencanaan yang jelas. Itulah dewasa. Dewasa itu udah bisa memikul beban yang jauh lebih besar, berkorban jauh lebih besar, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, kemudian apa itu jodoh yang tepat di waktu yang tepat adalah seiman dan seamin. Jadi jangan memaksakan hubungan yang tidak seiman. Kalau Anda hari ini berpacaran dengan orang yang tidak seiman, itu namanya Anda berpacaran di waktu yang tidak tepat. So, artinya jodoh yang tepat di waktu yang tepat artinya seiman dan seamin. Firman Tuhan berkata, persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Tidak ada persamaannya. Untuk itu firman Tuhan bilang, hendaklah kamu jadi pasangan yang sepadan. Nah, sepadan itu artinya saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling membangun. Nah, kata saling itu seperti tangan saya, yang kiri ini kosong, yang kanan juga ini kosong. Ada ruang yang kosong di sini. Nah, kata saling itu dia saling mengisi dan tidak ada lagi ruang yang kosong. Itulah yang dikatakan dengan seamin. Artinya ada sebuah chemistry, kecocokan, terutama di dalam Tuhan. Untuk itu seiman dan seamin itu adalah jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Repot kita maunya ke sana, si cewek maunya ke sana. Kita maunya A, si cewek maunya B. Bahkan cenderung bertolak belakang. Ini yang repot. Nah, kata-kata seamin artinya ada sebuah kesepakatan. Nah, untuk terciptanya sebuah kesepakatan dibutuhkan kerendahan hati untuk mau sepakat, sekalipun mungkin kurang pas dengan hati kita, tapi kita sepakat. Karena saya percaya di balik kesepakatan ada kuasa Tuhan. Di balik kesepakatan masalah yang besar bisa jadi kecil. Itulah pentingnya sebuah keyakinan yang seiman dan seamin. So, teman-teman, pelajarilah pasangan Anda yang sekarang. Apakah hubungan Anda tipikal yang seamin? Setiap kali berbicara, connect dengan pasangan. Setiap kali kita berbicara ada passion yang keluar, ada semangat, gairah yang keluar.
Atau jangan-jangan setiap kali teman-teman berbicara dengan pasanganmu tidak pernah terkonek, selalu bertolak belakang. Dan ketika dibicarakan tidak ada passion di situ, tidak ada semangat untuk membicarakan. Nah, ini yang perlu Anda renungkan. Jangan-jangan belum waktunya, tapi Anda memaksakan untuk berpacaran dengan dia. So, seiman dan seamin itu wajib dan harus sebagai tanda jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Nah, kemudian selanjutnya jodoh yang tepat di waktu yang tepat adalah direstui oleh orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu, berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. So, restu orang tua itu sangat penting. Saya percaya orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Untuk itu pentingnya sebuah restu dari orang tua. Jadi kalau teman-teman hari ini berpacaran tapi tidak direstui, apalagi alasan orang tua itu tepat dan benar sesuai dengan firman Tuhan, berarti Anda sedang menjalin hubungan di waktu yang belum tepat. Saya percaya kalau sudah waktunya Tuhan, kita bertemu dengan jodoh kita, maka Tuhan akan membuka jalan, menjamah hati orang tua, sehingga memberikan restu kepada kita. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman muda, apakah hubunganmu yang sekarang ini direstui oleh orang tua? Kalau tidak direstui orang tua, maka coba renungkan baik-baik. Apakah engkau sedang berpacaran di waktu yang tepat atau tidak tepat? Nah, kemudian yang keempat, jodoh yang tepat di waktu yang tepat artinya masing-masing, baik si cewek ataupun si cowok, masing-masing bertanggung jawab. Artinya begini, bertanggung jawab itu bukan cuma memberi waktu, komunikasi yang baik, quality time, bukan cuma itu, tapi bertanggung jawab juga dalam hal menjaga perasaan masing-masing pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri masing-masing pasangan. So, ini harus ada sebuah tanggung jawab. Nah, kalau kita menunjukkan sebuah tanggung jawab, baik si wanita ataupun si pria, itu menandakan waktu yang tepat bagi pasangan yang tepat. So, ini penting banget. Teman-teman yang berpacaran, apakah pasanganmu bertanggung jawab menjaga perasaanmu, menjaga hatimu, bertanggung jawab menjaga kehormatanmu, bertanggung jawab menjaga harga dirimu? Itu sangat-sangat penting, menandakan jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Nah, kemudian yang terakhir adalah jodoh yang tepat di waktu yang tepat adalah memiliki visi dan perencanaan. Nah, kalau ini lebih kepada pria, sebab pria adalah imam, sebab pria adalah pemimpin rumah tangga di kemudian hari. Artinya seorang pria harus punya perencanaan dan visi yang tajam akan ke depan, sehingga dia tahu kemana dia akan bawa hubungannya. Untuk itu akan menjadi masalah, akan menjadi repot apabila pasangan kita si pria tidak tahu kemana tujuannya, kemana perencanaannya, dia tidak tahu. Untuk itu tanyalah pasanganmu, apa visimu, kemana mau dibawa hubungan ini. Yang repotnya, kalian jalan bertahun-tahun tapi tidak ada kejelasan. Artinya hanya mutar-mutar di situ, buang-buang waktu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini dapat membuat kita menjadi tajam dalam kehidupan, sehingga kita bertemu dengan jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa,
hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.